بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di dalam melaksanakan salat berjamaah. Kemudian kita duduk di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita berharap dengan doa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan menerima seluruh amal-amal soleh kita. Juga jemaah sekalian, mari kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih seputar masalah salat. Jadi kajian tentang salat ini kajian yang begitu penting dan panjang, sebab kata Nabi SAW, pertama yang akan dihisab dalam perkara amal manusia ini, hubungan dia dengan Allah, adalah salatnya. Awal ma yuhasabu bihil abdu salatahu, fa idza salahat salaha sairu amalihi. Jadi pertama yang akan dihisab, kemudian yang akan dilihat baikkah solatnya, burukkah solatnya tersebut, maka perkara ini yang pertama yang akan dihisab. Dalam riwayat yang lain, kalau solatnya ini kurang baik, kurang sempurna, maka akan dilihatlah solat-solat sunnahnya. Oleh sebab itu Nabi SAW begitu menekankan masalah solat sunnah ini. Kata Nabi dalam riwayat hadis kursi, kata Rasulullah, apabila umatku ini, tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku melewati jalan-jalan fardu yang diwajibkan, kecuali akan aku jadikan hamba tersebut orang yang aku cintai. Dan terus hamba ini mendekatkan dirinya kepadaku dalam perkara-perkara nafilah, perkara-perkara sunnah, maka dia akan menjadi orang-orang yang saya cintai. Dan apa saja gerakannya, penglihatannya, ucapannya, pendengarannya, di situ saya akan, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menjaganya. Setiap doa-doa yang dia panjatkan, maka saya akan mengabulkan apabila hamba tersebut, dengan syaratnya adalah memperbaiki yang wajib-wajibnya, kemudian di situ yang sunnah-sunnahnya juga dilakukan. Maka dalam hadis tersebut dikatakanlah, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti wali-waliku, maka telah dia memproklamirkan dirinya untuk berperang terhadapku. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, penting sekali masalah salat ini. Bahkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, telah kita juga mengkajinya, kata Abu Hurairah, la yazalu ahadukum fi salatin. Seseorang ini bahkan masih dianggap sebagai orang yang salat apabila orang tersebut as-salatu tahbisuhu, masih dia menunggu salat selanjutnya. Kalau bapak-bapak jamaah sekalian, kita hadir di sini sedang menunggu salat, yaitu salat Isya. Nah, di sini pahalanya ini seperti orang yang melaksanakan salat, masih dihitung sebagai orang yang salat. Kata Nabi, lam yamna'hu ay yanqaliba ila ahli as-salat. Kemudian al-malaikatu tusalli alai ahadikum madama fi musallatin. Jadi malaikat itu terus-menerus
mendoakan orang yang duduk di dalam majelis ilmu ini, duduk kemudian menunggu salat, dan malaikat mengatakan dalam doanya ini, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosa hamba ini, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Jadi selain jemaah sekalian kita mendapatkan fadilahnya, juga kita mendapatkan fadilah duduk di dalam majlis ilmu. Kata Nabi apa? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati satu taman-taman surga, riyadul jannah, taman-taman surga. Sebagaimana taman-taman surga tersebut kata Rasulullah adalah halaqatul ilmi, yaitu halaqah-halaqah ilmu. Kemudian juga dalam riwayat yang lain halaqatul zikri. Ada riwayat Ibnu Abbas mengatakan masajiduha, masjid-masjidnya. Jadi disinilah dinamakan taman-taman surga. Dan dalam riwayat juga menyatakan bahwa mereka yang duduk dalam majlis ilmu wa yatadarasunahu, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu, mereka membaca Al-Qur'an kemudian mempelajarinya, maka di situ nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan di dalamnya, akan turun rahmat di situ. Kemudian malaikat akan terus mendoakannya. Nah, ini hadis yang sudah kita kaji. Kemudian juga hadis sebelumnya juga tentang masalah salat jamaah. Nah, kita mengulangi ini Pak, salat jamaah. Salat jamaah ini Nabi katakan salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Jadi pahalanya itu besar, pahalanya daripada kita salat sendiri di rumah. Nah, ada beberapa rincian para ulama bahwa salat jamaah ini hukumnya ada 3 masalah di situ. Masalah hukumnya pertama, ada yang menyatakan sunnatun muakkadah. Ya, salat jamaah itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Sunnah yang betul-betul ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dalam riwayat Abu Hurairah itu bahwa Nabi SAW berpesan, sungguhnya Nabi kalian itu telah meninggalkan petunjuk-petunjuk yang baik terhadap kalian ini. Apabila kalian melaksanakan petunjuk tersebut, berarti kalian mengikuti sunnah Nabi SAW. Petunjuknya ini adalah salatul jamaah. Nah, sunnahnya Nabi adalah salat berjamaah. Sampai-sampai ada seorang yang buta minta izin kepada Nabi, yang bernama sahabat tersebut Abdullah ibn Ummi Maktum. Nah, Abdullah ibn Ummi Maktum ini minta izin kepada Rasulullah SAW. Apa kata orang tersebut? Ya Rasulullah, inni rajulun a'ma. Ya Rasulullah, saya ini laki-laki buta. Nah, jadi tidak ada laisa li qaidun yaquduni ilal masjid, tidak ada yang membimbingku ke masjid. Selanjutnya, ata'zan li an usalli fil bait, boleh enggak saya izin salat sendiri di rumah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ini belum mengatakan apa-apa karena melihat kondisi orang tersebut. Lantas seorang ini pun pergi dan Nabi manggil. Kata Rasulullah SAW, atasma'un nida, apakah kamu masih mendengar azan? Iya ya Rasulullah, saya masih mendengarnya. Kalau begitu wajib engkau hadir untuk melaksanakannya. Nah, ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi hukumnya tadi itu sunnah, kemudian yang kedua hukumnya wajib. Artinya wajib ini kalau tidak dilaksanakan berdosa orang tersebut. Kalau tidak dilaksanakan, tapi sholatnya masih sah. Kalau dia sholat di rumah masih sah, tapi dia kata ulama itu dia berdosa kalau dia sholat di rumahnya. Nah, yang ketiga ini syaratun li sihhatis shalah katanya. Nah, ini paling keras ini. Katanya ini syarat sah sholat. Kalau dia ingin sholat di rumah tanpa uzur syar'i, tidak ada alasan apa-apa, badannya sehat, tidak ada alasan apa-apa di situ, maka sholatnya itu tidak sah kecuali dia sholat di masjid. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh sebab itu Nabi SAW begitu menekankan masalah salat ini. Bahkan dalam riwayatnya itu inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus salat. Jadi orang kalau dia tidak melaksanakan salat ini dianggap sebagai orang yang kufur. Bukan artinya kafir ini keluar dari Islam. Nah, sebab ada kafir ini, kalau kita mengatakan dia kafir bahaya juga. Sebab
kafir ini, konsekuensi kafir ini keluar dari Islam. Namun ada beberapa dalil dalam Al-Quran itu menyatakan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Sebagian dari kita ada yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi tidak dianggap kafir. Nah, kata Abdullah ibn Abbas, kufrun duna kufrin. Jadi mereka dinamakan kufur tersebut bukan mengeluarkan dirinya ini dari Islam. Tapi syaratnya adalah di sini kalau dia tidak menyatakan bahwa sholat itu tidak wajib. Kalau dia mengatakan sholat ini tidak wajib, artinya dia sudah keluar dari Islam tersebut. Kalau dia hanya sekedar meremehkan saja, jadi hanya meremehkan, kenapa tak sholat? Ini malas ya, gitu kan. Sholat. Di sini artinya dia hanya berdosa, dosanya besar sekali. Dosanya itu di bawah dosa syirik. Nah, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan di sini tahtal masyiah, kata ulama akidah ini, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pelaku-pelaku dosa besar ini dalam masalah akidah di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah tidak akan mengampuninya. Ini namanya tahtal masyiah. Maka jemaah sekalian, salat juga memiliki waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa salat ini ada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabatnya. Ini dalam hadis yang menyatakan bahwa waktu zuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahduril 'asru wa waqtul 'asri ma lam tasfarra syamsu waqtu salatil maghrib ma lam yaghib asy-syafaq wa waqtu salatil isya ila nisfil lail wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'i asy-syams fa idza tala'atis syamsu fa amsik 'anis shalah fa innaha tatlu' baina qarnay syaitan. Ini waktu-waktu zuhur yang Nabi SAW sebutkan. Jadi Al-Qur'an itu hanya mengatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mawquta, hanya secara umumnya saja. Tapi yang merincikan salat ini adalah Nabi SAW. Jadi kalau kita mengingkari sunnah, ada sebagian orang itu tidak mau merujuk kepada sunnah Nabi. Sebab apa? Sunnah Nabi ini banyak derajat-derajatnya gitu. Hadis ini ada yang hadis yang lemah katanya, kemudian ada hadis yang mutawatir, ada hadis yang maudhu, hadis palsu, ada hadis sahih. Jadi di situ hadis ini perkataan manusia. Riwayatnya ini sudah 1400 tahun yang lalu. Jadi silsilahnya ini sudah lama sekali. Tidak ada yang bisa menjamin keabsahan hadis tersebut. Maka mereka menolak hadis-hadis ini, menolak sunnah. Yang mereka terima hanya Al-Quran saja. Jadi kalau mereka hanya menerima Al-Quran, dari mana dia tahu perincian solat-solat tersebut? Sebab Al-Quran hanya mengatakan sesungguhnya solat ini ada waktu-waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Juga di dalam ayat yang lain Allah katakan aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Tegakkanlah salat liduluki syamsi ila ghasaqil lail, dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya. Wa qur'anal fajri. Nah, Quran fajar ini maksudnya adalah salat subuh. Artinya Allah hanya mengatakan secara umumnya dalam Al-Quran tersebut. Nabi SAW ini menjelaskan bahwa zuhur itu baru dikatakan zuhur, masuk waktu zuhur, diperbolehkan sholat itu apabila matahari ini sudah tergelincir. Jadi kalau matahari ini masih berada tepat di kepala kita, ini tidak diperbolehkan kita melaksanakan sholat di situ. Tidak diperkenankan melaksanakan sholat. Belum masuk waktu zuhur. Nah, kalau dia sudah tergelincir, kata Nabi, ini barulah di situ ada sholat zuhur. Nah, kemudian adapun waktu asar ini adalah, sedangkan waktu asar selama matahari belum menguning. Jadi waktu asar ini dari bayangan ini
panjangnya sama seperti tubuh kita. Nah, ini kalau dia ini panjangnya bayangan tersebut sama seperti tingginya tubuh kita, artinya di sini sudah masuk waktu asar. Nah, akhir waktu asar tersebut apabila awan ini sudah memerah di langit. Nah, adapun waktu salat maghrib ini awan merah belum hilang dari langit dan waktu isya memanjang sampai pertengahan malam. Nah, kita sudah mengungkapkan sebenarnya waktu isya itu lebih utama dilaksanakan di tengah malam. Nah, itu lebih utama seperti itu. Lebih utamanya. Tapi ini kata Nabi SAW memberatkan bagi umat ini kalau dilaksanakan tengah malam. Tapi kalau itu bisa kita laksanakan tengah malam secara berjamaah, ini lebih baik seperti itu. Nah, hingga Nabi mengatakan isya ini memanjang sampai pertengah malam yang tengah. Sedangkan waktu subuh dimulai sejak terbit fajar sampai matahari belum terbit. Apabila matahari sudah terbit, maka berhentilah salat. Ini dalam riwayat yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra idza dhahatis syamsu. Nabi mengerjakan salat zuhur ketika matahari tergelincir ke barat. Nah, adapun asar ini, asar Nabi mengatakan man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syams faqad adrakal asra. Nah, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum tenggelamnya matahari, maka dia telah mendapatkan salat asar tersebut. Nah, ikhwatal iman, jamaah sekalian rahimakumullah. Adapun di waktu isya ini Rasulullah mengatakan a'tamman Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin hatta zahaba ammatul lail. Nabi melakukan salat isya secara atmah, diakhirkan. Nah, selanjutnya sehingga sebagian waktu malam tersebut telah hilang dan sampai jamaah masjid sudah tertidur. Jadi Nabi mengakhirkan salat isya-nya ini dan sahabat-sahabat itu menunggu Rasulullah SAW, ditunggunya Nabi. Nah, sebagian dari mereka ini ada yang tidur. Nah, sebagian lagi ada yang duduk. Nah, duduk saja begitu kan, sambil ngantuk-ngantuk dia menunggu Nabi SAW. Tunggunya di situ. Nah, tapi Nabi SAW baru mengerjakannya ketika tengah malam. Nah, ini pun Nabi mengatakan, kalau saya ini tidak memberatkan kalian, maka waktu inilah yang paling utama. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Adapun waktu subuh sejak terbit fajar sampai terbit matahari. Nah, Nabi mengatakan waktu salatus subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams. Jadi pernah satu ketika Nabi melaksanakan salat subuh ini sudah terang waktunya, Pak. Jadi waktunya ini sudah sudah terang, Rasulullah melaksanakannya. Nah, dalam satu ketika juga Nabi lakukan itu ketika masih gelap. Nah, masih gelap sekali Rasulullah SAW. Nah, dalam satu waktu juga beliau melaksanakannya di waktu terang gitu. Di waktu terang artinya masih seseorang ini bisa melihat, kata Aisyah, kami bisa melihat wajah-wajah yang lainnya. Nah, itu pun dilakukan oleh Nabi SAW cuma sekali dilakukannya. Ini menunjukkan apa? Bahwa di situ waktu sholat subuh ini antara waktu yang gelap, yaitu ketika manusia tidak bisa melihat satu dengan yang lainnya, yaitu masuk waktu fajar yang seperti yang kita lakukan ketika azan subuh itu. Kemudian akhir dari sholat subuh ini ketika waktu terang sebelum terbitnya matahari, dan ini bisa kita lihat antara kita sesamanya. Nah, ini dilakukan oleh Nabi SAW satu kali seperti itu. Maka kapan sholat ini bisa kita dapatkan? Seseorang masih dianggap sebagai orang yang melaksanakan berjamaah sholatnya apabila man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu'asy syams. Barang siapa yang mendapatkan dari sholat subuh satu rakaat sebelum terbitnya matahari. Jadi kalau kita masih mendapatkan satu rakaat sebelum terbitnya matahari, maka masih dianggap seseorang ini melaksanakan sholatnya sah. Begitu juga apabila seseorang ini mendapatkan imam, di situ mendapatkan imam rakaat terakhir, dan kita dapatkan di situ dalam kondisi ruku dan kita pun ikut ruku di situ, maka kita sudah mendapatkan berjamaah bersama imam itu. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah,
Sebagaimana Nabi mengatakan, man adraka raka'atan minas shalah faqad adrakas shalah. Satu rakaat saja kita bersama imamnya ini, kita dianggap sebagai orang-orang yang berjamaah bersama imam. Namun apabila kita ini tidur, kalau kita ini tidur, kata Nabi, man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. Jadi ada sebagian umat Islam ini tidak tahu dia masalah-masalah seperti ini. Kalau dia tidur atau lupa, keluar waktunya, bingung dia. Apakah dia harus mengqadha salatnya ataukah dia biarkan begitu saja. Nah, padahal Nabi mengatakan kalau kita lupa ataupun kita tertidur, maka caranya adalah fakaffaratuha, membayarnya adalah dengan segera melaksanakannya meskipun pada waktu-waktu yang dilarang. Meskipun itu kita lupa misalnya, atau kita lupa melaksanakan sholat isya, kemudian sudah masuk waktu subuh, segera kita melaksanakan sholat isya itu tersebut, kemudian baru melaksanakan sholat subuhnya. Jadi tertib. Jadi sholat itu harus tertib. Yang di awal itu sholat zuhur misalnya kita tinggalkan, maka yang sholat zuhur dulu kita laksanakan, meskipun yang kita laksanakan ini adalah di waktu asar. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang tidak mengerjakan sholat sampai habis waktunya tanpa uzur syar'i, di dalam mazhab tertentu ini, dalam mazhab yang lain kecuali dalam mazhab Ibnu Hazm al-Andalusi, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur syar'i, tidak ada alasan syar'inya, maka tidak ada qadha di situ, Pak. Jadi tidak bisa kita menggantinya kalau meninggalkan karena meremehkannya. Jadi sholat ini berbeda dengan puasa. Kalau puasa kita bisa mengqadhanya. Nah, kalau kita sakit, boleh kita batalkan. Nah, kalau kita musafir, boleh kita tidak, boleh kita tinggalkan puasa tersebut, boleh kita batalkan puasa. Tapi kalau yang namanya sholat ini, bagaimanapun kondisi kita, wajib kita melaksanakannya, kecuali memang uzur syar'inya. Apa tadi itu? Bukan uzur syar'i sakit, bukan. Tapi uzur syar'inya disebutkan oleh Rasulullah apa? Lupa. Nah, itu uzur syar'i, lupa dia. Atau dia ini pingsan, atau dia ini ketiduran dia. Nah, ini uzur syar'i namanya. Maka sholat ini, pentingnya sholat ini sampai Rasulullah harus menghadap langsung untuk menerima sholat tersebut. Berbeda dengan syariat-syariat lainnya, itu melalui perantara Jibril alaihissalam. Tapi sholat ini awalnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan sebanyak 50 kali dalam sehari semalam itu. Kemudian diringankan menjadi 10, habis itu diringankan lagi menjadi 5. Tapi pahalanya itu seperti orang yang melaksanakan sebanyak 50 kali tersebut. Jadi ini salat ini harus tetap dilaksanakan dalam kondisi apapun itu, baik ini di kendaraan kah, di pesawat kah, di bis kah, di mobil kah, atau di kapal laut kah, ini wajib dilaksanakan. Nah, maka di sini ada istilahnya, seseorang ketika musafir boleh dia mendapatkan keringanan tersebut dengan cara dia mengqasar salatnya, dijamak kemudian diqasar. Dijamak ini maknanya apa? Dikumpulkan, disatukan sholat tersebut. Zuhur dengan asar disatukan, dilaksanakan, bisa dilaksanakan di waktu zuhur, bisa juga dilaksanakan di waktu asar. Kalau ini dilaksanakan di waktu zuhur, ini dinamakan dengan jamak takdim. Dinamakan jamak takdim. Kalau dilaksanakan di waktu asar, ini dinamakan jamak takhir. Biasanya Rasulullah SAW melaksanakan jamak takhir kalau beliau itu keluar sebelum musafirnya ini, sebelum datang waktu zuhur. Jadi kalau beliau pergi sebelum zuhur, sebelum dikumandangkan azan, maka beliau akan mengakhirkan zuhurnya dan dilaksanakan di waktu asar. Nah, ini kalau beliau ini keluarnya di waktu zuhur, beliau akan melaksanakan zuhur terlebih dahulu, kemudian habis itu beliau pergi, selanjutnya beliau melaksanakan sholat asar di tempat di mana beliau tuju tersebut. Ini jamaah sekalian rahimakumullah,
Jadi keringanan-keringanan seperti ini boleh kita ambil seperti itu. Boleh, sebab kata Nabi SAW ini adalah satu sedekah. Jadi sedekah kalau diberikan oleh seseorang itu, kalau ditolak ini, kita rasa tak nyaman orang tersebut. Lebih baik kita ambil sedekah ini. Begitu juga Allah, bahwa Allah memberikan sedekah kepada hambanya tersebut, maka Allah suka apabila sedekahnya ini diambil. Maka silakan kita ambil keringanan-keringanan tersebut. Kita ambil, tapi banyak dari antara umat Islam ini tidak mengetahui masalah jamak dan qasar. Apa penyebabnya? Penyebab utamanya itu kebanyakan yang muncul pertanyaan-pertanyaan itu adalah satu saja Pak sebenarnya, yaitu masalah niatnya. Niatnya Ustaz, bagaimana niat jamak takhir itu seperti apa Ustaz? Jamak takdim, bagaimana niatnya? Kemudian sholat qasar itu bagaimana niatnya? Ini masalah niat ini yang menjadi problem itu. Polemik itu masalahnya itu. Masalah niat aja seperti itu. Niat sholat tahajud, niat qadha sholat, niat sebagainya. Maka ulama itu secara kesepakatan. Jadi ittafaqal ulama. Sepakat para ulama yang namanya niat itu cukup ada di dalam hati kita saja. Kita sudah berazam untuk melaksanakan sholat maghrib dari rumah sampai ke sini, niat kita memang dalam hati itu sholat. Tak perlu agak kita lafazkan. Adapun lafaznya ini kalau kita ungkapkan sebagai penguat saja, tapi mungkin bukan menjadi faktor utama. Kalaupun kita tak lafazkan tetap sah. Ini yang menjadi masalah oleh jamaah sekalian ini, tak bisa melaksanakan jamak, qasar, wudunya seperti apa. Ini sebabkan niatnya mereka harus mereka hafalkan. Pasti itu pertanyaannya muncul. Setelah mereka tahu qasar seperti ini, kemudian jamak itu seperti itu, ya barulah muncul bagaimana niatnya Ustaz. Ini jawabnya itu ya ibu-ibu ya, cukup di dalam hati kita saja. Itu ya sih kuncinya seperti itu. Itu udah menjadi sepakat oleh para ulama itu. Tafaqan ulama. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, artinya salat ini tidak ada istilah mengqadha salat seseorang itu. Meskipun ada sebagian dari ulama ini memperbolehkan qadha salat tersebut, tapi yang kuat di dalam pendapat ini bahwa salat itu salat wajib tidak bisa diqadha kalau dia meninggalkannya dengan sengaja. Bagaimana cara dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap salat-salatnya yang sudah pernah dia tinggalkan? Cara bertaubatnya adalah dia dengan taubatan nasuha. Kemudian dia perbanyak solat-solat sunnahnya, kemudian memperbanyak sedekah, memperbanyak puasa. Begitu saja. Sebab innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sebab yang namanya dosa ini bisa dihapus dengan kebaikan-kebaikan. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa memang ada dalilnya, sebagaimana Aisyah mengatakan, kunna nu'mar biqada'is siyam wala nu'mar biqada'is salah. Kami diperintahkan, beginilah kami diperintahkan, kata Aisyah, diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Tadi adapun urutan kita mengqadha salat ini adalah sebagaimana dalil yang dikatakan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anna Umar bin Al-Khattab jaa yaum Khandaq. Ini masalah mengqadha salat ini, ketika seorang mengqadha salat, bahwasanya Umar bin Khattab suatu ketika datang kepada Rasulullah SAW setelah selesai perang Khandaq. Ba'dama gharabatis syamsu, setelah terbenamnya matahari. Faja'ala yasubbu kuffara Quraisy. Selanjutnya dia memaki-maki orang-orang kafir Quraisy itu, Umar bin Khattab. Qala ya Rasulullah, dia mengatakan kepada Nabi, ma kittu usallil asra hatta kadatis syamsu. Hampir saja saya ini salat asarnya di waktu maghrib, katanya. Hampir saja saya tidak melaksanakan asar kecuali di waktu maghrib disebabkan perang Khandaq ini. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mengatakan, ma sallaituha faqumna ila buthan fatawadda as-salat. Nabi kata Rasulullah SAW, kamu sudah sholat asar, saya belum melaksanakannya. Padahal ini sudah masuk waktu maghrib. Jadi Nabi tidak melaksanakan sholat asar tersebut, baru beliau melaksanakannya di waktu maghrib. Apa penyebabnya?
Penyebabnya tadi, penyebabnya adalah peperangan Khandaq itu. Perang Khandaq sampai Rasulullah SAW meninggalkan beberapa salat, salat zuhur dan salat asar. Baru beliau laksanakan itu ketika waktu maghribnya. Nah, ini jamaah sekalian, tapi di sini Rasulullah melaksanakannya itu fatawadda'a lis-shalah, kemudian Rasulullah berwudu, wa tawadda'na laha, kemudian kami juga berwudu, fa shallal 'asra ba'da ma gharabatis syamsu. Setelah itu beliau salat asar, setelahnya itu baru beliau melaksanakan salat maghrib. Jadi berurutan beliau laksanakannya. Salat asar dulu, baru maghrib beliau laksanakannya. Nah, ikhwatal iman, jamaah sekalian rahimakumullah, adapun waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi SAW untuk melaksanakan salat sunnah ini adalah pada saat salat subuh sampai terbitnya matahari. Setelah salat subuh ini tidak boleh seseorang melaksanakan salat sunnah sampai terbitnya matahari. Kemudian pada saat matahari terbit, ketika waktu syuruk, kita lihat waktu syuruk itu jam berapa. Nah, biasanya kan ditulis di masjid itu waktu syuruk jam 5.40 misalnya. Nah, jadi jam 5 berapa Pak syuruk itu? 5.45. Nah, syuruk. Waktu syuruk 5.45. Itu belum boleh kita sholat situ, tak boleh. Nah, baru diperbolehkan sholat itu ketika dia lewat 15 menit lah dari situ. Nah, 10 atau 15 menit begitu. Nah, ini diperbolehkan, itu sudah selesai syuruknya, ini masuk di awal duha. Nah, baru masuk di awal duha, barulah seseorang namakan salat isyraq namanya itu. Bukan salat isyraq artinya di waktu syuruk dia laksanakan, tapi melaksanakannya itu di awal duha. Nah, kemudian ketika matahari tepat berada di atas kepalanya, ini sebelum masuk waktu zuhur. Kemudian keempat ini sesudah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Ba'dal asar, setelah asar itu tidak ada sholat sunnah, kecuali memang ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan dia boleh melaksanakannya, yaitu sholat tahiyatul masjid misalnya, boleh dia laksanakan pada waktu yang terlarang, atau sholat sunnah wudu boleh melaksanakannya seperti itu. Nah, ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kemudian selanjutnya salat sunnah ketika sudah dikumandangkan iqamah. Nah, salat berjamaah. Jadi tidak ada salat sunnah kalau iqamah ini sudah dikumandangkan. Jadi kalau imam muazzin sudah memandangkan iqamahnya, maka di sini tidak diperbolehkan bagi kita untuk memulai memulai sholat sunnah tersebut. Tapi kalau sudah kita terlanjur melaksanakannya, kita mempercepat saja jemaah sekalian. Kita percepat sholatnya. Tapi kalau kita baru mulainya, ini tidak diperbolehkan. Sebab ini kata Nabi, kalau sudah dikumandangkan sholat, yaitu sholat berjamaah, sholat fardu, tidak ada lagi sholat tersebut kecuali sholat wajib. Nah, ini ikhwatul iman hafizani wa hafizakumullah dalam masalah sholat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita buka pertanyaan jemaah sekalian. Nah, mungkin bapak-bapak ada yang ingin bertanya seputar masalah sholat ini, silahkan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal 1 menit. Tidak bisa selesai, Pak. Jadi kita tunggu saja sampai azan itu selesai. Sebab ini kan tahiyatul masjid ya. Nah, jadi tahiyatul masjid itu, tujuan dari tahiyatul masjid adalah tidak diperbolehkan kita duduk di situ. Nah, kalau kita mau duduk, wajib kita sholat 2 rakaat. Itu ya. Nah,
Kalau kita ingin duduk, tak boleh kita duduk kecuali melaksanakan sholat apapun itu. Nah, maka kita tunggu itu. Maka kita tunggu selesai azan. Nah, kemudian kita sholat qobliyah. Qobliyahnya ini kita niatkan di situ tahiyatul masjid. Nah, kemudian kita niatkan sunnah wudhunya juga. Kemudian niatnya juga adalah qobliyah. Sebab ada juga yang bertanya, kalau kita melaksanakan qobliyahnya kapan, kemudian wudhunya juga kapan, kemudian tahiyatul masjid juga dilakukan, tiga-tiganya dilakukannya. Sebenarnya tidak perlu seperti itu, cukup satu sholat saja, yaitu qobliyahnya. Qobliyahnya ini sudah mencangkup di dalamnya tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah wudhunya. Nah, itu kan tahiyatul masjid itu penamaannya adalah menghormati masjid. Tidak boleh kita duduk kecuali kita sudah melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat apapun itu, baru kita diperkenankan duduk di situ. Nah, ini jadi tunggu saja sampai azan itu selesai, baru kita melaksanakan sholat qabliyahnya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian, ada yang bertanya? Nah, jadi tidak ada yang bertanya. Baiklah jemaah sekalian, jadi seperti itu ya, bahwasanya salat tadi kita sudah masuk dalam pembahasan masalah waktu-waktu salat. Insyaallah pekan yang akan datang kita akan membahas masalah yaitu salat sunnah, termasuk di situ juga salat sunnah rawatib, kemudian salat tahajud dan salat witir. Barakallahu fikum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.